KPU ngapain sih setelah pilkada? KPU ini sudah tidak ada kerjaan lagi setelah pilkada, atau biasa diistilahkan dan tanda kutip adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemilih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPU Kota Palopo bersama saya Jihan. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam podcast kali ini, di mana podcast ini merupakan ruang bincang santai yang membahas berbagai hal menarik seputar demokrasi. Untuk podcast perdana ini, kami menghadirkan narasumber yaitu Bapak Haris Zulfikar selaku Ketua KPU Kota Palopo, di mana beliau adalah sosok yang memimpin langsung KPU Kota Palopo, yang dengannya beliau mengemban tugas untuk menjadi garda terdepan untuk memastikan proses demokrasi di Kota Palopo. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu Jihan. Alhamdulillah baik, kabar saya baik. Alhamdulillah. Aman, tentram dan damai seperti Bu Jihan sekarang ini. Alhamdulillah Pak ya. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast perdana KPU Kota Palopo. Siap. Nah, sahabat pemilih, setelah Bapak Haris Zulfikar ini terpilih sebagai Ketua KPU Kota Palopo, tentu banyak sahabat pemilih yang ingin kenal lebih jauh dari sosok Bapak Haris Zulfikar. Silakan Bapak. Ya. Perkenalan diri ya. Iya, ya Pak. Sudah. Nama saya Haris Zulfikar, biasa dipanggil Pak Hari kalau di kantor, kalau di teman-teman biasa panggil Zul. Kalau yang lebih akrab lagi namanya ya biasa dipanggil Fikar. Ya tergantung bagaimana nyamannya. Begitu pula dengan teman-teman atau keluarga atau semua masyarakat Kota Palopo. Di mana nyamannya kita ketemu, di mana nyamannya kita berbicara. Selagi itu normal dan positif ya kita ladeni semuanya. Bukan cuma saya saja, tetapi semua komisioner yang ada untuk tatanan komisioner sekarang ini. Bicara tentang saya secara pribadi, saya besar di Kabupaten Luwu ya, di satu kecamatan itu ya kecamatan terkecil lah, bisa dikatakan demikian. Saya dari Kecamatan Bajo, saya sekolah di Kecamatan Bajo SD saya kelas 6 pindah ke Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan. SMP saya SMP 1 Nunukan, SMA saya SMA 1 Nunukan. Nah, banyak pertanyaan di luar Bu Jihan. Iya, Pak. Oh, ini Pak Hari ini orang Palopo atau bukan gitu kan? Ya. Tapi saya bisa jawab bahwa saya ke Kalimantan itu karena ada orang tua saya, ibu saya, ayah saya kan sudah almarhum. Sekedar perkenalan saja dan bukan merupakan bentuk ria. Nama orang tua saya almarhum itu adalah Muli Supri, Bapak Dr. Muli Supri, dan ibu saya adalah Detranda Mahria Deido. Nah, kebetulan ibu ada di Kalimantan, makanya saya ikuti dari SD, SMP, SMA. Sehingga saya melanjutkan studi di S1, yaitu S1 Hukum di Universitas Muslim Indonesia, S2 juga Magister Hukum di Universitas Muslim Indonesia. Setelah itu, setelah lulus S1, S2, maka saya mengabdikan diri ke daerah saya, yaitu Kota Palopo, dengan mengajar dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan para pemuda-pemuda yang biasa biasa berstatuskan pemuda itu adalah statusnya mahasiswa, yaitu di salah satu universitas, yaitu di Jema di Fakultas Hukum. Nah, itu sembari dengan itu, saya juga salah satu pemerhati hukum di kalangan masyarakat yang biasa masyarakat kenal dengan pengacara atau advokat. Nah, pengacara advokat yang saya dalami kemarin itu bergabung dalam suatu kelembagaan yang mempunyai struktur yang jelas dari pusat sampai ke daerah arus bawah, kabupaten kota maksud saya, yaitu kelembagaan Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat dengan PBHI Sulawesi Selatan. Nah, seperti itu. Sehingga proses berjalan, alhamdulillah, ya ada jalan-jalan Tuhan untuk mengabdikan diri kepada negara, sehingga saya berada di KPU adanya bisa ketemu dengan Ibu Jihan. Alhamdulillah. Nah, begitu. Baik. Pertanyaan ini adalah pertanyaan menarik menurut saya Pak, yaitu hal apa yang mendasari sehingga istilahnya Pak banting setir dari
seorang dosen menjadi penyelenggara demokrasi? Oh iya, banting setir menurut saya, saya artikan ya Bu Jihan ya, artinya banting setir ini hijrah, maksudnya seperti itu. Benar, Pak. Dari dosen, dari advokat menuju ke komisioner ya, menjadi komisioner KPU Palopo. Satu hal yang saya dalami, yang saya pahami dan saya maknai dalam kehidupan, bahwa yang namanya suatu manusia dikatakan manusia ketika dia mempunyai nilai kemanusiaan kepada manusia yang lainnya. Nilai kemanusiaan kepada manusia yang lainnya menurut saya adalah berbicara tentang pengabdian dan fungsi manusia itu sendiri. Pengabdian dan fungsi manusia itu sendiri menurut saya dibagi atas dua. Ada pengabdian dan fungsi itu secara internal, dalam hal ini adalah berbicara tentang masalah pribadi. Ada yang berbicara fungsi dan pengabdian itu secara eksternal, yaitu masyarakat luas. Nah, kenapa saya bisa masuk di dalam KPU? Saya mau fungsikan dalam diri saya mempunyai nilai dalam diri saya di kalangan masyarakat luas untuk mengabdikan diri kepada negara dengan cara yang menjadi pelaksana. Pelaksana apa itu ya? Pelaksana pemilu dan pelaksana pemilu kada, yang dimana semua orang nikmati, semua orang bisa rasakan, dan pada dasarnya apa yang menjadi pertimbangan orang bahwa kesuksesan dalam suatu daerah itu tergantung pemimpinnya. Nah, yang menciptakan pemimpin itu adalah KPU, dan itulah yang sangat seksi menurut saya, sehingga saya insya Allah saya harus masuk di dalam ruang lingkup itu, kelembagaan itu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atas restu kedua orang tua, ya saya bisa berada di depannya Ibu Jihan sebagai Ketua KPU Kota Palopo sekarang ini. Baik. Baik sahabat pemilih, setelah kita berkenalan lebih jauh dengan Bapak Haris Zulfikar selaku Ketua KPU Kota Palopo, kita akan membahas podcast kali ini dengan tema KPU ngapain sih setelah pilkada? Ya. Tema ini sangat related Pak pada saat ini, yang mana orang-orang pasti bertanya. Silakan Bapak. Orang bertanya pastinya seperti ini ya kan, berbicara tentang temanya KPU ngapain sih setelah pilkada gitu kan. Banyak hal-hal yang timbul di kalangan masyarakat, bukan cuma malah masyarakat saja, haters pun demikian ya kan. Banyak yang membentuk wacana dengan kelompok-kelompok tertentu bahwa KPU ini sudah tidak ada kerjaan lagi setelah pilkada, atau biasa diistilahkan tanda kutip adalah makan gaji buta. Hal itu saya hadir di sini mewakili oleh teman-teman, mewakili sekretariat dan kelembagaan untuk membicarakan dan mempertegas bahwa hal itu tidak benar terjadi. Karena ada beberapa hal yang kami lakukan, Ibu Jihan. Ibu Jihan juga pernah lakukan demikian, ya kan? Apa itu? Yang pertama, kami ini lebih memperdalam yang namanya data di kalangan pemilih, baik pemilih pemula, pemilih tetap, bahkan pemilih tambahan. Setiap per triwulan itu kami akan perbaharui itu dan membuat edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh, begini loh jumlahnya pemilih sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang kami lakukan adalah membuat edukasi ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, contohnya seperti ini, adanya podcast. Ya kan, seperti ini kan, sangat membantu ya kalangan masyarakat bahwa ternyata KPU itu mempunyai kesibukan. Apa kesibukannya ya? Menciptakan kepuasan atau menciptakan ketertarikan masyarakat untuk tidak apatis melihat demokrasi, khususnya demokrasi Kota Palopo ke depan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kami lakukan ini adalah kontrol sosial. Kontrol sosial menurut saya itu terbagi atas dua lagi, Bu. Internal lagi dengan eksternal. Internal itu kita evaluasi kinerja kita seperti apa. Apakah kita sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang atau regulasi-regulasi yang ada atau tidak. Yang kedua adalah kita juga melalui Parmas, partisipasi dan Sosdikli. Ini seperti podcast ini ya, untuk menggelitik pemikiran masyarakat, apakah memang dalam demokrasi pemilihan dan pemilu kada kemarin itu puas atau tidak terhadap apa yang kami lakukan, apa yang kelembagaan KPU Kota Palopo lakukan. Kalau puas, di mana barometernya? Kalau tidak puas, di mana juga barometernya, sehingga kita bisa melengkapi apa yang merupakan kekurangan dan kita pertahankan apa yang merupakan kelebihan.
Seperti itu Bu Jihan. Baik Bapak. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, kalau boleh memilih, Ya. tahapan pilkada mana yang Wah. paling menguras energi dan paling seru? Tahapan yang mana? Semuanya tahapan di Kota Palopo itu semuanya menurut saya adalah sangat sangat ya semuanya sedih. Bisa dikatakan sedih bagi orang yang memandang itu adalah kesedihan. Bisa dikatakan kegembiraan bagi orang yang memandang itu merupakan kegembiraan. Karena kenapa? Semua tahapan yang berada di Palopo itu semuanya diawasi oleh bukan cuma Badan Pengawas Pemilu saja atau Bawaslu, bukan cuma Bawaslu yang mengawasi gerakan-gerakan KPU Palopo, tetapi semua tahapan yang ada di KPU Palopo itu diawasi oleh semua stakeholder di Kota Palopo ini. Jadi ini tidak bisa main-main sebenarnya. Kalaupun memang ada wacana di luar sana bahwa KPU main atau apa atau bagaimana, itu oknum itu. Ya, oknum bisa dikatakan demikian, kesimpulan salah satu oknum. Padahal sejatinya KPU hadir sebagai penyelenggara yang merupakan penyelenggara independen dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, baik individualnya maupun kelembagaannya. Sehingga menurut saya apa yang menjadi suatu kebahagiaan atau kerumitan dalam setiap tahapan yang berada di KPU Palopo, semuanya rumit, semuanya bahagia, semuanya sedih, semuanya kita merasa bersama-sama karena kita kerjakan secara bersama-sama. Tidak ada yang kerja sendiri-sendiri. Untuk kedepannya, ya keterbukaan yang menjadi solusinya. Baik Bapak. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi Pak ya. Ya. Apa perasaan paling umum yang dirasakan jajaran KPU Kota Palopo setelah pelaksanaan pilkada usai Pak? Apakah ada rasa lega atau tegang atau kelelahan gitu Pak? Kalau biasanya berbicara tentang kebahagiaan, lega, letih, lesu, ya satu hal yang saya mau sampaikan bahwa terkadang ya itu kegembiraan dikembalikan kepada individual seseorang itu masing-masing. Menurut kami, jajaran KPU Kota Palopo, kantor itu merupakan sumber kebahagiaan yang ada di KPU Palopo ini. Makanya jangan heran kalau hari-hari biasa, walaupun tanpa ada tahapan yang ada, ya semuanya orang masuk kantor, baik komisioner maupun sekretariat. Karena pada prinsipnya KPU Palopo memegang 3 prinsip. Sip pakai tahu, sip pakai ingat, dan sip pakai lebih. Ya, harus saling mencintai, saling memahami, saling mengasihi, dan saling melengkapi. Hal itulah yang kita tanamkan dari dulu sampai sekarang. Ya, hal itulah yang terjadi di KPU Kota Palopo. Dan ini bukan gola Bu ya, tapi ini fakta insya Allah hari ini dan seterusnya. Baik Bapak. Nah Pak, di balik keseruan pelaksanaan pilkada kemarin, apakah ada kejadian lucu atau absurd yang baru kejadian setelah pilkada selesai Pak? Atau waktu dalam masa tahapan? Ya, berbicara tentang kejadian lucu, mungkin momentum-momentum yang tidak bisa dilupakan, mungkin begitu ya Bu ya. Betul, Pak, ya. Momentum yang tidak bisa dilupakan itu di skala Sulawesi Selatan, bahkan bisa dikatakan skala nasional Bu. Ada salah satu kejadian ya, pada saat kami meminta data ya di salah satu kecamatan di masyarakat, ya kami ya saya rasa Ibu Jihan juga ikut dan teman-teman yang berada di sini yang memperhatikan podcast ini ya ikut ya, bahwa ada salah satu kecamatan yang kita minta datanya, data kakaknya, ternyata ada salah satu anggota keluarga yang dimintai keterangannya mana orangnya, kepala keluarga itu mengatakan bahwa orangnya itu atau anak saya itu berada di sungai. Ya kan Bu? Iya. Setelah itu kita lama menunggu, ternyata binatang, ternyata dalam hal ini buaya. Nah, hal itulah yang menjadi hal yang unik di seluruh Indonesia untuk fokus kepada KPU Palopo. Ternyata ada kejadian di Kota Palopo itu ada manusia yang kembar buaya, sehingga ya secara ya bisa bersaksi bahwa divisi data atau Rendatin KPU RI Ayunda Betty Absilon Idrus itu pernah mengucapkan waktu kami rapat koordinasi bahwa saya kayaknya penasaran
apakah benar cerita itu atau tidak. Nah, sehingga terjadinya pilkada kemarin ada PSU, beliau menyempatkan diri dan beliau langsung mengkoordinasikan langsung kepada masyarakat tersebut dan seluruh komisioner serta kelembagaan KPU, ternyata itu cerita benar bukan rekayasa. Nah, hal itulah yang menjadi suatu penilaian buat kami secara khusus. Ternyata hal-hal yang unik itu ada di Kota Palopo. Nah, itu. Masya Allah. Baik Bapak, setelah pilkada berlangsung, Siap. apakah ada rutinitas healing tim KPU Pak? Misalnya liburan singkat bersama keluarga atau liburan bersama tim KPU Kota Nah, Palopo? itu yang saya katakan tadi, Bu. Artinya di sini tetap pada aturan main ya. Tetap pada aturan main yang dimana aturan main kita itu kan secara kelembagaan bahwa KPU itu bekerja waktu kalender, hari kalender ya, tidak mengenal tanggal merah, tidak mengenal yang namanya hari ini hari itu. Ketika ada perintah yang datangnya dari KPU RI menuju KPU provinsi, maka kami kabupaten kota dalam hal ini Kota Palopo harus melaksanakan perintah itu selagi perintah itu tidak melenceng daripada regulasi yang sudah disepakati dari atas. Nah itu, insya Allah kita akan lakukan. Namun berbicara tentang masalah healing, ya setiap Jumat, ya saya mengajak kepada para penonton, kalau misalkan tidak percaya ya, setiap hari Jumat ini ada nuansa kebersamaan yang kami lakukan. Apa itu? Yaitu makan bersama, ya kan, masak-masak bersama, senyum dan evaluasi secara bersama-sama setiap atau pembagian-pembagian divisi yang ada dengan cara apa? Ya, tudang sipulung, itulah namanya tudang sipulung. Ya, dan hal itu kami lakukan setiap hari Jumat di KPU Kota Palopo. Oke, baik Bapak. Nah, setelah tahapan pilkada selesai Pak ya, apakah KPU Kota Palopo bisa langsung move on untuk agenda berikutnya Pak? Ya, saat ini agenda itu tidak ada henti-hentinya sebenarnya. Kalau kacamata kuda yang masyarakat pakai pasti mengatakan ya KPU tidak ada lagi yang namanya tahapan kan. Nah, tapi ketika kita melihat secara langsung, ya tahapan ini setiap hari itu berjalan. Ya, sekarang yang berjalan ini kan ini seperti podcast ini yang memberikan edukasi positif kepada masyarakat, seperti data setiap triwulan ada pembaharuan, memberikan pula edukasi kepada masyarakat. Nah, hukum pun demikian, penyuluhan hukum, bahkan ya teknis yang sekarang ini masih kosong. Ya, kemarin divisi teknis provinsi ya Pak Adi Wijaya ya menelpon saya bahwa ya ketua kan merangkap sebagai teknis. Jadi mungkin 1 atau 2 hari ke depan ada agenda-agenda khusus, maka minta tolong untuk dilengkapi atau dilakukan apapun perintah itu. Nah, ternyata perintah itu baik, yaitu salah satunya ke depan akan membuat upgrading ya FGD seperti itu untuk mengevaluasi tahapan-tahapan sebelumnya dan akan melakukan tahapan-tahapan yang lebih sempurna ke depannya. Termasuk juga Pak ya yang kemarin itu pemilihan ketua OSIS sesuai Nah, ya? itu dia paten itu. Benar itu. Nah, itu adalah perintah langsung oleh divisi Parmas ya dan Sosdikli atau dalam hal ini SDM juga ya, yaitu Kakak Uceng. Kami biasa panggil Kakak. Kita biasanya panggil Kakak beliau. Beliau itu memberikan gambaran bahwa sistem pemilihan yang berada di kota OSIS, seluruh kota OSIS yang berada di Sulawesi Selatan, ya kita harus ada di dalamnya karena hampir sama dengan sistem pemilihan yang dilakukan oleh pemilihan umum ya, pemilihan umum bahkan pemilihan legislatif, sehingga kita sebagai penyelenggara negara wajib untuk memberikan edukasi dan gambaran positif bahwa aturan main dalam suatu pemilihan seperti ini, aturan main untuk menciptakan yang namanya pemimpin yang baik sesuai dengan regulasi itu seperti ini. Dan alhamdulillah semua KPU yang berada di Sulawesi Selatan melaksanakan itu. Khususnya Kota Palopo, Pak Muhammad Adnan Hussein itu baru dilantik kemarin ya. Dia langsung turun langsung ke SMA 1, ke SMK 1, memberikan edukasi tanpa ada yang namanya kata terlambat. Semuanya harus disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Seperti itu. Baik, Bapak sebagai penutup, pertanyaan penutup Pak ya. Siap, Pesan Ibu Jihan. apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemilih di Kota Palopo ini Pak? Ya, satu pesan saya, berikan kami kepercayaan
berikan KPU kepercayaan karena pada dasarnya untuk menciptakan demokrasi yang baik, untuk menciptakan demokrasi yang mempunyai sistem keadilan yang baik, untuk menciptakan pemimpin Kota Palopo yang sesuai dan diharapkan oleh masyarakat Kota Palopo itu sendiri, maka tolong berikan kami kepercayaan, tolong berikan kami support agar kami melaksanakan sesuatu, ya, khususnya sebagai penyelenggara pemilu dan pemilu kada sesuai dengan regulasi yang ada tanpa ada intervensi, karena sejatinya kelembagaan ini adalah kelembagaan yang sifatnya independen tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya meminta kepada masyarakat bahwa enda moral jaga te Palopo kenetannya pada kita. Karena kenapa? Kita ini semuanya berkeluarga. Kita ya namanya keluarga ya harus saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Palopo bisa indah, Palopo bisa bagus, Palopo bisa menghasilkan yang namanya pembangunan yang baru dan gaya baru. Ketika kita juga melihat bahwa KPU Palopo harus memakai gaya yang baru, yaitu apa? Yaitu ya membuka diri, transparansi, dan tidak ada intervensi. Seperti itu. Baik Bapak. Oke, terima kasih Bapak atas Terima kasih kehadirannya kembali, pada Bu Jihan. hari ini Siap. di podcast perdana Siap. KPU Kota Palopo. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini dengan tema KPU ngapain sih setelah Pilkada? Saya Jihan. Saya Hari Zulfikar, Ketua KPU Kota Palopo. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Salama kita para salama, salam KPU. KPU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.